Nama saya Ardolus Rivaldo Deto, NIM 20320013. Sekarang ini saya akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint saya dari mata kuliah anatomi. Yang pertama, sistem alat gerak anggota badan atas atau ekstremitas superior. Anggota gerak atas terdiri dari lengan dan tangan. Keduanya terdiri dari tulang yang berperan sebagai alat gerak pasif dan juga otot yang sebagai alat gerak aktif. 1. Anggota gerak atas dibagi atas 5. Yang pertama, humerus atau tulang lengan atas, memiliki bentuk panjang yang mirip dengan tongkat. Bagian ujungnya berhubungan dengan bahu, membentuk kepala. Sendi yang bundar atau disebut caput humari. Yang kedua, radius, tulang pengumpit, berbentuk panjang, berperan untuk menyambungkan bagian siku dengan tangan dan sisi ibu jari. Tulang pengumpit terletak di sisi lateral dari tulang hasta. Bentuk dari badan, tulang pengumpit semakin ke bawah semakin membesar, membentuk persendian pergelangan tangan. Yang ketiga, ulna atau tulang hasta, berbentuk panjang dan sejajar dengan tulang radius atau pengumpit. Yang keempat, karpal atau tulang pergelangan tangan, terdiri dari tulang pendek dengan bentuk yang berbeda-beda. Tulang pergelangan tangan diskop oleh tulang pengumpit dan hasta. Yang kelima, metakarpal atau tulang telapak tangan, terdiri atas tulang pipa pendek berjumlah 5 buah. Tulang telapak tangan berhubungan dengan tulang pergelangan tangan dan tulang jari. Yang keenam, falanges atau tulang jari tangan, tersusun dari tulang pipa pendek berjumlah 14 buah, 3 ruas pada masing-masing jari dan 2 ruas pada ibu jari. Yang berikut, yang kedua, sistem alat gerak anggota badan bawah atau ekstremitas inferior. Anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior, sistem rangka atau anggota gerak bawah tersusun atas tulang-tulang gelang pinggul, femur, tibia, fibula, patella, tarsal, metatarsan, dan falanges. Yang pertama, femur atau tulang paha, yang meliputi kelompok tulang panjang dan bisa ditemukan dari gelang pinggul sampai ke lutut. Yang kedua, tibia dan fibula atau tulang kering dan tulang betis. Ukuran tulang kering lebih besar dibandingkan tulang betis karena berfungsi untuk menahan beban atau berat tubuh. Tulang betis merupakan tempat melekatnya beberapa otot patella atau tempurung lutut yang terletak antara femur dengan tibia dan berfungsi untuk melindungi sendi lutut dan memberikan kekuatan pada tendon yang membentuk lutut. Yang keempat, tarsal atau tulang pergelangan kaki, yang meliputi tulang pendek dan tersusun atas 8 tulang dengan salah satunya adalah tulang tumit. Yang kelima,
metatarsal atau tulang telapak kaki yang tersusun atas 5 tulang secara mendatar. Yang keenam, phalanges atau tulang jari-jari kaki. Tiap jari tersusun atas 3 tulang, kecuali ibu jari yang tersusun atas 14 tulang. Yang ketiga, otot dari segi olahraga permainan bola voli dan bola kaki. 1. Olahraga otot bola voli bertujuan untuk memberikan program pengaruh terhadap peningkatan komponen fisik dominan dalam olahraga bola voli. Komponen fisik dominan yang dimaksud terdiri dari kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut, kekuatan otot tungkai, daya tahan jantung atau paru-paru, dan daya ledak otot tungkai. Yang pertama, kekuatan otot lengan. Kekuatan adalah komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik seseorang secara keseluruhan. Berikut, kekuatan otot tungkai. Otot tungkai adalah komponen kondisi fisik yang menyangkut masalah ketepatan seseorang pada saat menggunakan otot tungkai atau kaki. Kekuatan otot tungkai yang dimaksud di sini adalah kekuatan otot kaki yang digunakan untuk mengambil posisi berdiri yang tepat dan juga menghasilkan lompatan yang optimal pada saat melakukan servis atas dan jumping. Yang berikut, otot perut adalah jenis latihan untuk membentuk dan meningkatkan kekuatan otot perut serta mengecilkan ukuran perut. Tidak hanya itu, latihan ini juga dapat meningkatkan fungsi tulang dan punggung bagian bawah, melatih pernapasan, serta menjaga kelenturan dan keseimbangan tubuh. Berikut, daya tahan paru. Jantung adalah kemampuan organ paru-paru dan jantung dalam menyuplai oksigen untuk kerja otot tubuh dalam jangka waktu yang lama. Semakin baik daya tahan jantung paru seseorang, maka akan semakin baik juga kebugaran jasmaninya. Yang berikut, daya ledak otot tungkai adalah kemampuan seseorang menggunakan sekelompok otot tungkai untuk menghasilkan kekuatan yang maksimal pada waktu melakukan smash secara tepat dan cepat. Smash yang baik diperlukan daya ledak otot tungkai yang kuat. Yang kedua, olahraga permainan bola kaki. Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang dimainkan oleh kedua kelompok yang saling berlawanan, yang masing-masing kelompok terdiri dari 11 orang. Kedua kelompok akan berusaha memasukkan bola paling banyak akan memenangkan pertandingan atau permainan. Yang kedua, tendangan dalam permainan sepak bola. Permainan sepak bola adalah suatu bentuk permainan yang objeknya bola dan lebih banyak dimainkan oleh anggota gerak badan bagian bawah. Meskipun demikian, bagian tubuh lainnya juga memiliki peranan. Ada 4 teknik dalam permainan sepak bola. Yang pertama, dengan kaki bagian dalam. B. Kura-kura kaki bagian dalam. C. Kura-kura kaki bagian luar. D. Kura-kura kaki. Mengenai gerakan menendang dalam permainan sepak bola terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, awalan, kedua, sikap menendang, 3, kekuatan otot tungkai. Bisa juga disebut dengan istilah power yang sangat dibutuhkan dalam berbagai cabang olahraga, apalagi
Kalau olahraga itu menuntut aktivitas yang berat dan cepat, atau kegiatan itu harus dilakukan dalam waktu singkat dengan beban yang berat. Ada tiga tingkat kekuatan otot. A. Tingkat kekuatan otot yang tinggi. B. Tingkat kecepatan tinggi. C. Tingkat kemampuan tinggi dalam mengintegrasikan kecepatan dan kekuatan otot. Yang berikut, yang keempat, otot dari segi olahraga senam dan atletik. Olahraga senam lantai. Senam lantai adalah salah satu jenis olahraga yang efektif untuk melatih otot inti tubuh. Tak hanya itu, senam lantai yang dilakukan secara teratur juga dapat menjaga postur tubuh tetap ideal dan menurunkan risiko terjadinya cedera pada otot. Berikut ini adalah beberapa gerakan dalam senam lantai yang bisa Anda praktikkan di rumah. 1. Sit up. Senam lantai dengan menggerakkan sit up berfungsi untuk memperkuat dan mengencangkan otot tubuh bagian tengah, khususnya otot perut. 2. Bridge. Bridge merupakan gerakan senam lantai yang bermanfaat untuk menguatkan otot perut. Pinggul. Otot perut, pinggul, bongkok, paha belakang, lutut, dan bahu dalam satu kombinasi gerakan. 3. Angkat kaki. Gerakan senam lantai dengan mengangkat kaki bermanfaat untuk menguatkan otot perut. Yang keempat, rotasi segmental. Barikan tubuh dengan posisi lutut ditekuk, punggung dalam posisi lurus, dan jangan lupa untuk mengencangkan otot perut. Gerakan lutut ke arah kanan, tetapi tetap jaga posisi punggung agar tetap diam di posisi terlentang. 5. Side plank. Senam lantai dengan side plank berfungsi untuk menguatkan otot samping perut, bahu, lengan, punggung, bongkok, dan juga kaki. Gerakan ini juga dapat melatih keseimbangan tubuh. Yang keenam, Superman. Sesuai namanya, gerakan senam lantai ini dilakukan seperti Superman yang sedang terbang. 4 gerakan senam lantai ini adalah menguatkan otot-otot punggung bagian bawah, atas, bagian bawah, atas, bongkok perut, dan kaki. Berikut, olahraga otot atletik. Atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis olahraga fisik seperti olahraga lari, lempar, lompat, dan jalan. Saat ini atletik menjadi satu di antara olahraga paling umum yang dimainkan di berbagai penjuru dunia. 1. Cabang olahraga atletik jalan. Jalan merupakan keterampilan yang hampir semua orang bisa dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Teknik jalan cepat dalam olahraga atletik tidak hanya mengutamakan kecepatan, melainkan kecakapan untuk melakukan gerakan sesuai aturan. 2. Cabang olahraga atletik lari. Olahraga lari adalah atletik menekankan pada beberapa elemen, mulai dari kecepatan, ketahanan tubuh, dan ketangkasan yang terbagi ke dalam beberapa cabang sebagai berikut ini. 1. Lari jarak pendek. 2. Lari jarak menengah dan jauh. 3. Lari estafet. 4. Lari gawang. 5. Lari maraton. 3. Cabang olahraga atletik lompat. Lompat dalam olahraga atletik sangat membutuhkan kecepatan
dan daya ledak otot. Kaki untuk meraih jarak atau ketinggian tertentu. Selain itu, seorang atlet juga memerlukan kelenturan tubuh dan ketangkasan. Penggunaan alat pada cabang lompat tertentu dibagi atas 4. Yang pertama, lompat tinggi, lompat jauh, lompat gala, dan lompat jangkit. Yang keempat, cabang olahraga atletik lempar. Selain gerak-gerakan otot kaki, olahraga atletik juga memusatkan pada kekuatan otot lengan melalui cabang melempar. Olahraga ini membutuhkan beberapa alat bantu seperti cakram, lembing, martil atau peluru, dan bola logam. Ada empat cabang olahraga atletik lempar. Yang pertama, lempar lembing, lempar cakram, lempar martil, dan tolak peluru. Yang kelima, olahraga dari segi bela diri dan renang. Olahraga bela diri. Bela diri merupakan salah satu teknik untuk mempertahankan atau membela diri. Selain sebagai pertahanan, olahraga bela diri semakin populer dari waktu ke waktu karena memberikan sarana untuk meningkatkan aktivitas fisik. 1. Karate. Karate merupakan olahraga bela diri yang berfokus pada kekuatan dan juga tubuh bagian atas. Saat melakukan olahraga ini, setiap gerakan serangan karate akan membuat otot-otot inti Anda mengeluarkan kekuatan terbaiknya. 2. Kung Fu atau Taekwondo. Kung Fu memadukan beberapa gaya bertarung yang menantang dalam latihan. Banyak serangan yang memerlukan berbagai gerakan, termasuk melompat, membalikkan badan, menendang, dan gerakan-gerakan umum lainnya. Sementara itu, Taekwondo adalah teknik bela diri yang berfokus pada hampir semua gerakan tendangan dan juga kaki. Tendangan di udara dalam melompat baik untuk kaki yang kuat dan juga latih kardio. Kedua olahraga bela diri ini sempurna untuk menurunkan berat badan. 3. Tinju. Tinju mungkin tidak sebaik bela diri lainnya dalam membakar kalori, apalagi sekadar memukul semasak dan tidak benar-benar melakukan sparring atau bertarung di arena tinju. Ada beberapa teknik tinju yang memicu kardio, karena tinju menuntut Anda mengeluarkan seluruh kekuatan yang Anda punya dan fokus pada pergerakan tubuh bagian atas Anda. Yang keempat, pencaksilat. Pencaksilat adalah olahraga bela diri yang sudah secara turun-temurun menjadi warisan budaya Indonesia. Bahkan hanya aspek bela diri saja, pencaksilat juga mengedepankan aspek mental, spiritual, dan seni budaya dalam setiap gerakannya. Yang kedua, olahraga renang. Renang merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh semua orang, terutama setelah lama tidak berolahraga akibat cedera. Setelah pembedahan, renang memiliki banyak variasi gerakan sehingga dapat disesuaikan dengan masalah yang dialami. Misalnya pada nyeri leher dan punggung, bahu kaku, dan nyeri lutut. Renang memiliki banyak manfaat, di antaranya 1. Menguatkan otot dan memperbaiki tonus otot. 2. Keseimbangan dan fleksibilitas. 3. Memperbaiki kesehatan jantung dan paru-paru. 4. Melindungi sendi. 5. Mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. 6. Mencegah jatuh. Yang berikut, yang keenam, sistem saraf. Pendahuluan. 1. Aktivitas berbagai organ dalam tubuh berada di bawah kontrol sistem saraf. 2. Sistem saraf terbagi dua menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi.
ketiga, sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Yang pertama, sistem saraf pusat meliputi ots atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsinya sangat penting sehingga perlu perlindungan. Yang ketiga, selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otot juga melindungi 3 lapisan selaput disebut meninges. Ketiga lapisan membran dari luar ke dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, duramenter terdiri dari 2 lapisan yang terlalu bersatu dekbab. Tengkorak sebagai odustium dan lapisan lain sebagai durameter yang mudah dilepaskan dari tulang kepala. Di antara tulang kepala dengan durameter terdapat organ epidural. Yang kedua, arachnoidea. Disebut demikian karena bentuknya seperti sarang laba-laba. Di dalamnya terdapat cairan yang disebut liquor cerebrospinalis, semacam cairan limfa yang mengisi sela-sela membran arachnoid. Fungsi selaput arachnoid adalah sebagai bentuk bantalan untuk melindungi otak dari banyak kerusakan mekanik. Yang ketiga, diameter, lapisan dalam yang mempunyai bentuk disesuaikan lipatan-lipatan permukaan otak. Yang keempat, otak mempunyai 4 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, 2 otak tengah atau mesencephalon, 3 otak kecil atau cerebellum, 4 sumsum sambung atau medula oblongata. Yang berikut, cerebrum. Otak besar mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepadian atau inteligensi, ingatan, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerak sadar atau sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks otak. Otak tengah, mesencephalon, dibagi atas 3 otak. Pertama, otak tengah terletak di depan otak kecil dan jabatan paron. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar-kelenjar endokrin. Yang ketiga, bagian atas atau dorsal. Otak tengah merapikan lombus optikus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Berikut otak kecil atau cerebellum. Cerebellum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerak otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan dan posisi tubuh. Berikut, bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya menggerakkan sadar yang normal, tidak mungkin dilakukan. Pertama, sumsum sambung atau medula oblongata. Sumsum sambung berfungsi mengatur impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak sumsum sambung, juga mempengaruhi jabatan refleks fisiolog seperti detak jantung, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, sumsum juga mengatur gerak refleks yang lain seperti bersin, batuk, dan berkedip. Dan berikut,
medula spinalis. Ada 31 saraf spinalis terdiri dari cervix 8, thoraxa 12, lumbar 5, skull 15, dan top 1. Saraf spinal adalah saraf campuran atau sensoris dan motoris, mengandung banyak sekali akson dan dendrit. Berikut fungsi lain dari medula spinalis ialah menghasilkan refleks. Yang berikut sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf dan otonom. Berikut saraf somatis terdiri dari 12 pasang saraf cranialis, 31 pasang saraf spinalis. Saraf autonom. Sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis terletak di medula spinalis dari toraks 1 sampai dengan 2, sehingga disebut juga sistem saraf torak lumbar. B. Sistem saraf parasimpatis disebut juga karnio karena terletak pada batang otak dan tanduk lateral medula spinalis skaral 2 sampai secara 4, skaral 2 sampai sakral 4. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya.